Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu metode untuk menilai valuasi dari suatu perusahaan. Metode tersebut bernama Price to Earning Ratio atau PER. PER ini adalah rasio untuk kita mengetahui apakah harga saham suatu perusahaan saat ini itu sedang valuasi murah, wajar, atau mahal. Itu fungsi dari PER. PER ini berguna untuk investor menilai suatu valuasi, dan investor sendiri sebaiknya wajib memahami terkait valuasi ini, karena ketika berinvestasi di saham, investor tidak hanya memahami bahwa perusahaan yang diinvestasikannya memiliki fundamental baik, namun investor juga perlu memperhatikan terkait valuasi dari harga saham perusahaan. Pilihlah saham perusahaan yang valuasinya murah atau valuasinya wajar. Tidak menutup kemungkinan beberapa perusahaan memiliki valuasi yang mahal dikarenakan pasar sudah mengapresiasi harga saham perusahaan, dan memang saham perusahaan tersebut adalah saham perusahaan yang sangat-sangat baik. Namun sangat mungkin terjadi ada beberapa perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang memiliki fundamental yang baik, prospek bisnis yang baik, namun secara valuasi harga saham masih dihargai murah, dan itu akan beberapa kali ditemui di pasar saham. Nah, itulah kesempatan bagi investor untuk membeli saham-saham perusahaan yang seperti kasus tersebut. Nah, kita langsung saja ke topik pembicaraan. Jadi PER ini adalah suatu rasio dan ada rumusnya, Bapak dan Ibu. PER ini sendiri untuk rumusnya adalah harga saham dibagi dengan earning per share atau EPS. Harga saham sendiri bisa kita lihat di aplikasi, lalu earning per share juga bisa kita hitung dengan membagi jumlah laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Itulah kita dapat angka EPS. Nah, semakin tinggi PER itu menandakan bahwa semakin mahal valuasi dari suatu perusahaan. Begitu juga sebaliknya, kalau rasio PER semakin kecil itu tandanya valuasi dari saham perusahaan tersebut itu masih murah. Nah, kita langsung saja ke contoh. Pada tanggal 11 Januari 2023, harga saham PTA Rp500 per lembar. Dan PTA mencatatkan EPS senilai Rp250 menurut data laporan keuangan terakhir. Berapa PER perusahaan saat ini? Cara menghitungnya adalah PER, price to earning ratio, sama dengan harga saham dibagi dengan earning per share atau EPS. Nah, kita ketahui tadi harga saham Rp500 per lembar. Nah, lalu kita bagi dengan earning per share yang telah kita ketahui tadi, PTA mencatatkan EPS senilai Rp250. Nah, akan kita dapatkan rasio PER yaitu 2 kali. Nah, rasio PER 2 ini adalah rasio PER perusahaan A pada saat tanggal 11 Januari 2023. Nah, semakin tinggi angka PER dari suatu perusahaan, maka menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki valuasi yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, kalau nilai PER semakin kecil, tandanya valuasi perusahaan semakin murah. Nah, kalau saran dari kami, semakin kecil PER itu semakin baik. Tandanya valuasi perusahaan sedang murah, sehingga ada potensi harga saham perusahaan akan bertumbuh dan naik dalam waktu ke depan. Nah, lalu bagaimana penerapan prakteknya di pasar modal Indonesia? Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin malas untuk menghitung,
Di Mirai Access sendiri ada aplikasi HOTS yang sudah membantu untuk melihat rasio PER dari suatu perusahaan. Kita akan coba masuk ke dalam sistem aplikasi HOTS milik PT Mirai Asset. Ya, sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi HOTS milik PT Mirai Aset Sekuritas. Nah, di sini kita bisa melihat rasio PER dari suatu perusahaan secara otomatis. Caranya, yang pertama kita bisa pilih menu di sini, klik. Nah, lalu kita bisa pilih di bagian information di sini. Nah, lalu kita bisa klik financial statement dan kita bisa pilih income statement di sini. Akan terpapar rasio PER dari suatu perusahaan. Atau mungkin cara yang kedua juga sama, bisa dilihat kita masuk ke aplikasi HOTS, kita pilih information di sini, kita pilih financial statement, lalu pilih income statement. Nah, akan terpapar laporan keuangan perusahaan beserta rasio PER dan PBV-nya. Rasio PER bisa lihat di bagian sini. Di sini ada rasio PER. Nah, coba kita ambil kasus beberapa perusahaan. Kita ambil contoh pada kasus ini, kita ambil kasus PT Barito Pacific. Kita coba buka laporan laba ruginya di kuartal 2. Nah, di sini terpapar rasio PER dari suatu perusahaan. Nah, di sini kita lihat rasio PER untuk Barito Pacific saat ini di 160 kali. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini rasio PER yang tinggi atau tidak? Karena memang kalau kita lihat secara angka ini termasuk rasio PER yang sangat tinggi Bapak dan Ibu, 160 kali. Namun pada penerapannya kami biasanya menggunakan dengan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan industrinya juga. Dan biasanya kita gunakan dengan membandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi penerapannya begini. Nah, saat ini PT Barito Pacific memiliki rasio PER 160 kali. Nah, untuk menentukan bahwa rasio PER kecil ini besar atau tidak, itu dengan membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Contoh, di sini PT Barito Pacific rasio PER 160 kali. Nah, kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya adalah tahun 2022, 2021, 2020. Nah, kita lihat di sini, di periode yang sama, kuartal 2 2022, rasio PER dari PT Barito Pacific adalah 269 kali. Nah, lalu rasio PER di 2021 rasio PER 29 kali. Nah, lalu rasio PER di tahun 2020 426 kali. Nah, di sini ada kata tanda minus. Tanda minus di sini itu bukan berarti ini lebih kecil angkanya. Karena ini hanya tanda saja untuk menentukan bahwa perusahaan ini sedang merugi pada tahun itu. Rasionya tetap di 426 kali. Nah, rasio 160 kali besar atau tidak yaitu dengan cara merata-rata dari tahun sebelumnya. Nah, mungkin ada beberapa hitungan. Misal di sini 269 kali, tahun sebelumnya 29 kali, 426 kali. Nah, saat ini rasio PER 160 kali. Nah, coba kita rata-rata 3 tahun sebelumnya, berapa rasio PER-nya? Bisa kita gunakan dengan kalkulator. Nah, di sini coba kita hitung 269 ditambah 29 ditambah 426 sama dengan dibagi 3. Nah, rata-rata PER di 3 tahun ke belakang adalah di angka 241. Nah, sedangkan PER pada saat ini 160. Itu tandanya lebih kecil dari rata-rata tahun sebelumnya. Nah, dari hasil tersebut bisa kita simpulkan bahwa memang saat ini secara rasio PER valuasi saham dari perusahaan PT Barito Pacific ini bisa dikatakan sedang under value atau sedang murah karena rasio PER masih di bawah rata-rata dari tahun sebelumnya.
Gitu cara penerapannya. Jadi, Bapak dan Ibu, untuk melihat PR besar atau kecil, salah satunya dengan cara membandingkan dengan rata-rata tahun sebelumnya. Apakah PR 160 itu tinggi? Apakah PR 50 itu tinggi? Apakah PR 7 itu tinggi? Nah, itu kita belum tahu sebelum kita membandingkan dengan rata-rata tahun sebelumnya. Kalau misal ada suatu perusahaan dengan PER pada saat itu 10, tapi kalau rata-rata tahun sebelumnya rata-rata PER-nya adalah 2 kali, tandanya bisa dibilang perusahaan itu adalah perusahaan dengan valuasi masih mahal untuk saat ini. Namun begitu juga sebaliknya, walaupun rasio PER mencapai angka ratusan, kalau misal di tahun-tahun sebelumnya angka 200, 300, sedangkan tahun ini hanya 100, nah itu bisa kita katakan bahwa valuasi perusahaan sedang murah atau under value. Nah, itu tadi terkait price to earning ratio. Untuk Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, bisa hubungi kami di nomor kolom di deskripsi. Sekian, terima kasih.